Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma aqulu ba'da hadhil jumlati. Setelah Imam Ghazali menjelaskan renungan-renungan untuk menghindarkan diri dari sifat riya dan ujub, maka berikutnya beliau berkata, Tayaqqat, sadarlah kalian, min raqdatika, dari tidur panjangmu, ayyuhar rajulu, wahai para laki-laki. Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, orang-orang yang sedang ibadah menuju Allah, hendaknya senantiasa waspada, bangun dari kelalaian, sadar dari tidur. Ketika seseorang lalai adanya bahaya riya dan ujub, lupa dengan adanya bahaya riya dan ujub, maka oleh Imam Ghazali digambarkan seperti orang yang sedang tidur. Maka harus segera bangun, segera sadar. Ingat, amal ibadahmu itu bisa terhapus gara-gara riya dan ujub. Maka bangunlah, wahai laki-laki, min hadhil aqabati, fi hadhil aqabati, dalam menapaki jalan ini, maksudnya jalan yang bila kita tidak hati-hati, maka kita akan gagal melewati jalan ini, yaitu jalan memelihara amal dari hal-hal yang merusak. Wa illa, kalau kalian tidak sadar, tidak bangun dari tidur kalian, kunta, maka jadilah kalian minal khasirina, termasuk orang-orang yang rugi. Walaupun sudah puluhan tahun kalian ibadah, tapi kalau kalian tidak sadar dengan bahayanya riya dan ujub, maka rugilah kalian. Karena amal ibadah kalian itu akan sia-sia gara-gara riya atau ujub. Wa inna hadhil aqabata, maka sesungguhnya tanjakan ini, yaitu tanjakan memelihara amal dari hal yang merusak, itu asadu, lebih berat, wa asyaku, dan lebih sulit, wa amaru, dan lebih pahit, wa adharu aqabatin, dan yang paling bahaya akibatnya. Jadi beramal itu memang sulit, tapi ada yang lebih sulit dari beramal, yaitu menjaga amal. Jadi beramal itu berat, tapi ada yang lebih berat daripada beramal, yaitu menjaga amal. Karena amal ibadahmu yang sudah kalian lakukan puluhan tahun atau seumur hidup, itu bisa saja menjadi sia-sia gara-gara kita tidak bisa menjaganya dari hal-hal yang merusak, yaitu riya dan ujub. Ya. Maka berat sekali, sulit sekali, dan sangat berbahaya. Istiqbalatka, yang mau tidak mau kalian akan menghadapi atau melewati jalan ini, fi hadhihi thariqi, dalam jalan ini. Jadi semua orang yang beramal soleh, semua orang yang ibadah pasti diuji. Nah, apakah setelah ibadah itu tetap ikhlas, atau kemudian timbul riya, atau bahkan ujub. Walaupun dia sudah berhasil beramal soleh, tapi kalau kemudian timbul riya atau ujub, maka amal solehnya akan terhapus, akan menjadi sia-sia. It ilaiha, karena kepadanya tantahi akan bermuara apa samrotu kulima madha minal aqobati. Karena semua tanjakan orang dalam ibadah, mulai tanjakan ke-1 sampai ke-4, itu semuanya muaranya nanti di tanjakan yang kelima ini. Yaitu apakah setelah dia beramal soleh itu tetap ikhlas atau kemudian timbul riya. Tetap ikhlas, apakah kemudian timbul ujub. Kalau dia tetap ikhlas, maka berarti lulus, bisa diterima oleh Allah amal solehnya. Tapi kalau kemudian setelah beramal soleh timbul sifat ujub atau riya, maka gagallah dia dalam beramal. Ya, tidak ada nilainya, akan terhapus semua. Maka tanjakan memelihara amal soleh ini termasuk tanjakan yang paling sulit. Dan pasti harus kita lewati.
Di salah satu ujiannya kita harus melewati pos ini. Aqobah yang kelima, apakah setelah kita bisa beramal soleh, itu tetap bisa menjaga atau justru kita terlena dengan sifat ujub kita atau riak kita. Fa'in salimta, jika kalian telah selamat dari riak dan ujub, ghanimta, maka engkau akan mendapatkan warobihta dan engkau akan beruntung. Ya. Kalau kalian sudah lulus, bisa selamat dari riak dan ujub, baru ada harapan amal solehmu itu diterima oleh Allah, kemudian oleh Allah diberikan imbalan. Tapi kalau tidak lulus, setelah beramal soleh timbul riak atau ujub, maka gagallah semuanya. Wa in kana fil ukhra, jika yang terjadi itu sebaliknya, artinya tidak lulus menghadapi ujian riak dan ujub, faqad doa, maka sungguh akan sia-sia pasak yu usaha kulluhu semuanya. Di semua amal soleh kita sejak kita balik sampai sekarang sudah umur hampir 70 tahun, itu menjadi sia-sia gara-gara setelah beramal soleh kemudian dalam hati kita muncul sifat riya atau ujub. Wa khaba, dan akan rugi apal amalu harapan. Jadi amal solehnya sudah tidak bisa diharapkan sama sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada nilainya, sudah terhapus gara-gara muncul sifat ujub atau riya. Wa batola, dan telah batal apa al umur kita ya, yang sudah kita habiskan selama ini itu ternyata tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Karena ujung dari amal soleh kita cuma ujub. Nah, ujub dan riya itu datangnya dari nafsu. Maka bolak-balik musuh kita yang paling berat itu adalah nafsu kita sendiri. Jadi kalau kita habis amal soleh terus kemudian bangga dengan amal solehnya, berarti kita telah beramal soleh karena nuruti nafsu. Summa sa'nu kulluhu annahu qad ijtama'a fi hadil aqobati hahuna salah satu umurin. Kemudian hal terpenting yang harus kita perhatikan berkaitan dengan bahayanya riya dan ujub itu ada pada 3 hal. Ya. Al-awalu, yang pertama, minha, dari 3 hal tadi adalah anal amro, bahwa sesungguhnya memelihara amal dari riya dan ujub itu adalah daqiqun jidan, termasuk perkara yang sangat lembut sekali. Ya, barangkali pada pengajian yang lalu sudah pernah saya sampaikan bahwa lembutnya riya dan ujub itu seperti halnya seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Kalau malam gelap gulita itu jangankan semut, batunya aja nggak kelihatan. Nah ini semutnya itu ada di batu. Artinya apa? Itu menggambarkan betapa lembutnya sifat riya, betapa lembutnya sifat ujub. Nah kalau kita tidak waspada, maka riya dan ujub ini akan menghapus seluruh amal ibadah kita. Ya. Wal ghubna syadidun, dan kerugian yang sangat besar. Wal khotara azimun, dan kekhawatiran yang sangat agung. Jadi banyak yang gagal seseorang memelihara amal solehnya dari riya dan ujub. Nah, amadikotul amri, adapun lembutnya sifat riya dan ujub adalah fa inna majariya riya'i wal ujbi, maka sesungguhnya berjalannya sifat riya dan ujub fil a'mali, dalam amal soleh, dalam amal ibadah itu daqiqatun, sangat lembut, khofiyatun, dan sangat tersembunyi. Tidak hanya sekedar lembut tapi tersembunyi. Seperti tadi itu ya. Seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Jadi tidak hanya sekedar lembut tapi tersembunyi. Ya, walaupun lembut kalau tidak tersembunyi kan mungkin masih kelihatan. Nah ini di samping lembut masih bersembunyi juga, jadi lebih tidak kelihatan, tapi ada. Ya, tidak kelihatan tapi ada, nah, itu yang bahaya. Ya. Bil ghayati, secara mentok, jadi benar-benar lembut dan tersembunyi. Fala yakatu, maka hampir saja fala yakatu yatanabahu, maka hampir saja tidak sadar lidzalika, pada bahayanya riya dan ujub, illa kullu nihririn, kecuali orang-orang yang benar-benar alim lahir dan batin.
Jadi kata Imam Ghazali, seorang ahli ibadah yang bisa selamat dari riya dan ujub itu hanya orang-orang yang benar-benar alim, alim secara syariat maupun alim secara hakikat. Kalau hanya alim secara syariat masih banyak yang gagal. Ya, masih banyak yang gagal mempertahankan amal solehnya. Karena ya tadi kena penyakit riya atau ujub. Tapi kalau selain alim syariat tapi juga alim hakikat, nah baru itu bisa selamat. Bisa menjaga amal solehnya dari hal-hal yang membatalkan atau merusak. Ya, jadi yang bisa selamat dari riya dan ujub itu hanya orang-orang yang benar-benar alim secara dohiron wa batinan. Fi amritin dalam urusan agama. Basirin yang punya mata hati. Yakzonin yang terbuka. Jadi yang mata hatinya melek. Yang dalam kajian kitab Al-Hikam sudah kita bacakan bahwa berkaitan dengan mata hati seseorang itu ada 5 tingkatan. Ada yang buta, ada yang melek tapi masih kabur, ya. Ada yang sudah bisa ngelihat tapi silau, ada yang bisa ngelihat dengan terang benderang, itu macam-macam. Nah, umumnya itu kalau tidak buta ya kabur umumnya itu. Jadi rata-rata kita ini mata hatinya masih rabun. Ya, walaupun tidak sampai tingkatan buta, tapi ketika ngelihat itu belum begitu jelas. Kenapa? Karena masih tertutup oleh nafsu kita, tertutup oleh bayangan-bayangan dunia yang sudah terlanjur menempel dalam mata hati kita. Nah, kalau mata hati kita masih seperti itu, dikhawatirkan tidak akan selamat dari penyakit riya dan ujub. Mutaharizin yang senantiasa waspada. Jadi yang punya mata hati, yang mata hatinya sudah melek dan selalu waspada dari bahaya riya dan ujub. Hanya itulah yang bisa selamat. Wa anna yattali'u 'alail jahilu la'ubu wal ghafilu naumu. Lalu bagaimana dengan nasibnya orang-orang yang bodoh, yang hanya senang bermain-main dan lalai serta tidur. Ya. Kalau yang selamat hanya mereka yang sadar, ya, yang mata hatinya terbuka, berarti yang tidak sadar, yang sedang tidur, ya pasti dia tidak akan bisa selamat dari bahaya riya dan ujub. Walaupun sami itu dan sungguh aku pernah mendengar, kata Imam Ghazali, ba'da ulama ina tentang kisah sebagian dari guru-guru kita. Di Naisaburo, di kota Naisabur. Jadi Imam Ghazali pernah mendengar cerita yang dialami oleh seorang yang ada di kota Naisabur. Yahki dia menceritakan, Ana atau Asalami, sesungguhnya seseorang yang bernama Atok Asalami, rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu. Nah saja dia menenun. Dia ada seorang ahli ibadah yang namanya Atok, sekaligus dia punya pekerjaan menenun kain. Ya. Nah saja sauban menenun kain. Fa'ahkamahu, maka dia berusaha menenun itu dengan serapi-rapinya. Wahasanahu dan sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Ya. Jidan dengan sungguh-sungguh. Summa hamalahu, kemudian setelah dia selesai menenun kain dengan sebaik-baiknya, maka hasil tenunannya itu dibawanya ila suqi menuju pasar. Fa'aradahu, kemudian ditawarkan kepada seorang penjual kain, pengepul lah, ya, pengepul kain. Fastas rohosohu al-bazazu. Tetapi betapa kagetnya Atok ini, begitu hasil tenunannya ini ditawarkan kepada tukang kain, sama tukang kain itu ditawar dengan harga yang sangat murah. Ya, padahal dia sudah merasa menenunnya itu dengan sebaik-baiknya, tapi kok ternyata oleh si penjual kain dihargai dengan harga yang sangat murah. Waqala, dan si penjual kain tadi menyebutkan, inna fihi, sesungguhnya di dalam kain yang ditenun oleh Atok tadi itu uyuban banyak cacat, ya, kaita wa kaita, kurang ini kurang itu dan seterusnya. Nah, fa akhadahu Ataun, maka begitu tukang kain tadi justru malah mengkritik hasil tenunan si Atok, kain tadi oleh Atok diambil lagi, ya.
Wa jalasa yabki bukaan sadidan. Kemudian dia duduk termenung sambil menangis. Ya, menyesali. Ya, fanadima. Dia menyesali bahwa selama ini ternyata usahanya sia-sia. Ya. Kain yang sudah ditenun sehelai demi sehelai sampai kemudian jadi selembar dengan tekun, dengan hati-hati, harapannya nanti kalau dijual laku dengan nilai tinggi, ternyata sama tukang kain justru malah dikritik karena hasil tenunannya kurang bagus, nah, dan ditawar dengan harga yang murah. Fanadimar Rasulullah ala dzalika, melihat Atok tadi nangis, akhirnya si tukang kainnya tadi itu menyesal, dia telah menyebutkan kekurangan yang ada di kain tadi. Kemudian dia juga menyesal telah menawar dengan harga murah. Wa ja'ala ya'tadiru ilaihi. Kemudian si tukang kain tadi minta maaf, ya, minta maaf karena nggak mau membeli, malah mengkritik, bahkan menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Wa yabdulu lahu fi samanihi mayuridu. Bahkan kemudian si tukang kain tadi itu bilang dia sanggup membayar sesuai dengan yang dia tawarkan, dengan harga yang tinggi gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Atok? Faqala lahu Atok. Kemudian Atok berkata kepada tukang kain tadi, laisa dzalika kama tadhunnuna. Bukan itu yang aku harapkan dari kalian. Aku menangis ini bukan karena kainku kamu tawar dengan harga murah, kemudian kamu sebutkan kekurangan-kekurangannya. Bukan itu yang membuat aku menangis. Nah, innama ana amilun fi hadhihi sinaati. Sesungguhnya yang membuat aku menangis itu adalah dengan kejadian ini aku mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ya. Apa pelajaran itu? Waqad istahadtu. Sungguh aku telah sungguh-sungguh, ya, fi kami hadza saubi, untuk memperbaiki hasil tenunan ini, wa islahihi, dan memperindah, wa tahsinihi, dan membuat serapi-rapinya. Hatta layu jada, sehingga tidak didapatkan bihi, di dalam kain ini, apa aidun, kekurangan. Aku dengan peristiwa ini dapat pelajaran bahwa selama ini aku sudah sungguh-sungguh menenun dengan serapi-rapinya, dengan sebagus-bagusnya. Nurut perasaanku, hasil tenunanku ini tidak ada cacatnya. Nurut perasaanku, sudah merasa baik. Tetapi falamma uridu alal basiri, tatkala hasil tenunanku ini aku serahkan kepada orang yang memang ahli di bidang kain, ternyata bi'uyubihi adharo fihi uyuban. Ya. Ternyata nurut pandangan si tukang kain yang memang ahli di bidang kain, bahwa hasil tenunanku ini banyak kekurangannya. Nah, dengan peristiwa ini aku jadi sadar, ya. Kunta anha ghafilan. Fa kaifa a'maluna hadhihi. Maka yang membuat aku menangis itu adalah bagaimana dengan amal ibadahku, bagaimana dengan amal solehku. Selama ini perasaanku, sholatku sudah bagus, ibadahku sudah bagus, itu nurut perasaanku, kayaknya sudah nggak ada cacatnya. Ternyata begitu, ya, aku hadapkan di hadapan Allah, ternyata masih banyak kekurangannya. Sebagaimana, ya, yang aku alami saat ini, ketika aku menenun, perasaanku, hasil tenunanku ini sudah bagus, sudah rapi, sudah indah. Tapi begitu aku sodorkan kepada orang yang ahli di bidang tenun, ternyata masih banyak kekurangannya. Nah, jangan-jangan nanti amal ibadahku juga seperti itu. Ya. Sholatku selama ini itu, yang selama ini aku anggap baik, jangan-jangan nanti ketika aku serahkan kepada Allah, Allah ditolak. Atau kalau tidak ditolak, dihargai dengan harga yang murah. Karena banyak cacatnya, maksudnya begitu. Itu yang membuat dia nangis. Idza uridat ghadan 'ala Allah kam yabtu fiha minal uyubi wan nuqsani alladzina nahnu al-yauma anhal ghafilun. Ya. Jadi yang aku khawatirkan, yang membuat aku menangis itu adalah ketika nanti aku menyerahkan amal solehku di hadapan Allah, yang selama ini aku kira amalku itu sudah baik, ternyata di hadapan Allah masih banyak keburukannya. Ini pelajaran pertama yang bisa dipetik dari kisah Atok, ya, seorang tukang tenun
yang merasa hasil tenunannya sudah bagus, tapi begitu diserahkan kepada orang yang ahli di bidang tenun, ternyata masih dianggap jelek. Nah, ibadah kita juga begitu. Jangan-jangan ibadah kita yang selama ini kita anggap sudah bagus, begitu nanti kita serahkan kepada Allah, oleh Allah masih dianggap jelek. Itu yang membuat dia menangis. Nah, yang kedua, wa'an ba'di solihina, dan juga diceritakan dari sebagian orang-orang yang soleh, kala dia berkata, kuntu lailatan fi waktu sahari, adalah aku pada suatu malam di waktu sahur. Waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Fi ghurfatin, berada dalam kamar, lada syari'atin, yang kamarku itu kebetulan dekat dengan jalan. Aqra'u, aku membaca surat Toha, surat Toha. Jadi kisah yang kedua ini ya, dari sebagian orang-orang yang soleh yang dia punya kebiasaan membaca Al-Quran di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu sebelum subuh. Nah, dia tuh membacanya itu di rumahnya sendiri, di dalam kamar, cuma kebetulan kamarnya itu dekat dengan jalan raya. Nah, kebetulan waktu itu yang dibaca adalah surat Toha. Nah, falamma an khatamtuha, maka tatkala aku sudah mengkhatamkan surat Toha, ghafautu ghafwatan, kemudian aku tertidur sejenak. Ya, saking ngantuknya, begitu selesai baca surat Toha, ya tertidur sejenak. Fara'aitu, maka di dalam tidur itu aku bermimpi melihat sakson seseorang, nazala, yang turun minas sama'i, dari langit, biadihi, sedangkan di dalam tangannya sohifatun, ada lembaran. Nah, jadi tidur sejenak, kemudian dalam tidurnya itu bermimpi melihat seseorang yang turun dari langit sambil membawa selembar kertas. Fanasaroha, kemudian kertas itu dibuka di hadapan ba'du sholihin yang tadi, baina yadayya, di hadapannya. Fa idza fiha suratu Toha, ternyata di kertas itu terdapat surat Toha yang baru dibaca tadi itu. Nah, wa idza tahta kulli kalimatin asru hasanatin, kemudian setiap di bawah kalimat dari kalimat-kalimat yang ada dalam surat Toha itu, di bawahnya ada nilainya. Setiap satu kalimat itu ada nilai 10 gitu per kalimat. Ya. Musbatin, yang telah ditetapkan. Illa kalimatan wahidatan, kecuali ada satu kalimat yang kosong. Ya. Jadi mulai dari Toha itu ada nilainya 10. Kok ini ada satu kata yang di bawah itu tidak ada nilainya. Fa ini ra'aitu makanaha mahwan. Jadi aku melihat ada satu kalimat yang di bawahnya tidak ada nilainya 10, tapi kosong. Walam aro tahtaha syai'an, dan aku tidak melihat di bawahnya suatu pun. Fakultu, maka aku berkata, wallahi, demi Allah, laqad qara'tu hadhil kalimata, sungguh aku sudah membaca kalimat ini. Tadinya dia menduga, jangan-jangan ini tadi satu kalimat ini enggak kebaca atau kelompat. Tapi saya yakin, kayaknya ayat ini atau kalimat ini tadi saya baca. Jadi wala aro laha sawaban, tapi aku kok tidak melihat nilainya di bawahnya. Wala aroha usbitat, dan tidak ada tanda tangannya, tanda bahwa dia telah lulus gitu. Jadi yang lain itu setiap di bawah kalimatnya itu ada nilainya atau tanda tangani gitu. Ini kok ada satu kalimat yang enggak ada nilainya dan juga tidak ada tanda tangannya. Faqala sasu, kemudian berkatalah orang yang datang dari langit tadi itu dalam mimpi ini, dia mengatakan begini, sodakta, benar engkau telah membaca, kot korok taha, sungguh engkau telah membacanya. Wa katabnaha, dan sesungguhnya aku juga sudah menulisnya. Ya, sebenarnya memang ayat ini atau kalimat ini pasti kalian baca, dan juga sudah aku beri nilai sama dengan yang lain. Setiap satu kalimat aku kasih nilai 10, kemudian aku tanda tangani. Sebenarnya sudah seperti itu tadi itu. Illa anna sami'na munadiyan yunadi. Tetapi setelah aku menulis ini, ya, tiba-tiba aku mendengar suara, kata orang tadi itu. Min kibalil arsy, dari bawah ars, umhuha, hapuslah nilainya. Wasqitu, dan gugurkanlah sawabaha, pahalanya. Famahaunaha, kemudian aku hapus. Jadi tadinya itu sebenarnya di bawah kalimat ini sudah aku kasih nilai, sudah aku tanda tangani, sudah aku tetapkan.
Tapi tiba-tiba ada suara dari aras yang meminta kepada saya supaya nilai itu dihapus. Terus pola. Kemudian orang yang baca Quran tadi bertanya. Berkata ya, Fabakai itu. Kemudian aku menangis fi manami dalam tidurku. Wa qultu dan aku bertanya, lima fa'altum dzalika, mengapa yang satu kalimat ini kok pahalanya dihapus? Qala. Kemudian seseorang yang turun dari langit tadi memberikan kabar, marra rajulun farafa'ta biha sautaka. Yang menyebabkan satu kalimat ini pahalanya dihapus adalah ketika kalian pas membaca ayat ini atau kalimat ini, kebetulan di samping rumahmu pas ada orang lewat. Nah, karena ada orang lewat, kemudian kamu baca Qur'annya, kamu keraskan. Li ajrihi, karena supaya didengar sama orang yang lewat itu. Fadhahaba sawabuha. Maka gara-gara seperti itu, kemudian pahalanya jadi hilang. Ini betapa lembutnya, betapa bahayanya sifat riya. Jadi ceritanya secara ringkas ya. Tadi seseorang yang membaca Al-Qur'an surah Toha sebelum subuh. Bacanya di dalam kamar, kamarnya dekat jalan. Pas kebetulan satu kalimat apa gitu, ada orang lewat. Itu bacanya terus dikerasin gitu. Kalau tadinya mungkin bacaannya itu dibaca pelan, nggak sampai kedengaran. Nah, ini karena ada orang lewat, terus bacanya itu agak dikerasin gitu. Nah, dengan maksud supaya orang yang lewat itu tahu kalau dia sedang membaca Al-Quran. Nah, itu sebenarnya hanya terjadi sekejap. Hanya satu kata. Kalau satu kata itu kan nggak ada satu detik bacanya ya. Itu saja ternyata hasilnya nilainya dihapus oleh Allah. Nah, kalau riaknya dari awal membaca sampai akhir, juga nggak ada nilainya sama sekali, dihapus semua. Ini tadi cuma satu kata aja sudah dihapusnya. Cuma yang dihapus cuma satu kata, yang lainnya tetap ada nilainya. Ya, karena yang lainnya tadi ikhlas, yang satu kata ini kecampuran riak. Itulah harus kalian betapa lembutnya sifat riak. Maka dari itu, ya, jangan kemudian setelah mendengar keterangan ini terus takut beramal. Kalau begitu mendingan nggak usah beramal aja, ya malah rugi. Ya. Kita tetap harus beramal, tapi tetap sambil belajar ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu nggak bisa seketika, harus perlu perjuangan. Ya. Jatuh bangun. Kita berjalan menuju Allah itu jatuh bangun. Kadang ikhlas, kadang enggak, kadang ikhlas, kadang enggak, kadang kusuk, kadang enggak, begitu. Tapi terus berjalan. Jangan menyerah. Karena daripada enggak ikhlas, mendingan enggak beramal. Yang enggak beramal nanti sama dengan orang yang tidak bercocok tanam. Nanti ngelihat temannya panen, kita enggak nanam apa-apa, akhirnya juga enggak panen. Makanya, walaupun kita masih jatuh bangun, harus tetap jalan. Ya. Walaupun kita belum bisa 100% ikhlas, ya tetap harus berjalan, harus tetap beramal. Ya mudah-mudahan kalau toh nggak bisa 100%, masih ada 90%, 80%, 70% kan masih lumayan daripada kita tidak beramal sama sekali. Tapi tetap harus berusaha, mudah-mudahan ya amal soleh kita, ibadah kita ini walaupun ibaratnya cuma seperti besi rongsokan, tapi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair lil ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.